tentukan. Yang paling utama adalah matras atau cetakan kaki. Ini bisa terbuat dari bahan kayu maupun PVC atau plastik. Kemudian paper tip untuk membentuk sesuai bentuk yang kita inginkan di matras tersebut. Kemudian setelah kita bungkus nanti selesai, kita pensil ya untuk menggambar bagian-bagian atau bentuk-bentuk tertentu yang akan kita coret-coret di sini. Kemudian setelah itu setip untuk ada kesalahan-kesalahan. Setelah kita gambar di situ, kita ukur bagian-bagian tertentu juga yang perlu ukuran. Kemudian cutter untuk memotong. Setelah kita nanti gambar di lasting, kita potong pakai cutter ini. Nah, nanti pakai cutter ada yang aus, kita potong ini untuk bagian ujungnya pakai potong cutter. Kemudian ini semacam jarum uncek untuk meniti titik-titik tertentu yang mungkin perlu kita tandai. Kemudian ini ada jangka untuk memberi ukuran lingkaran-lingkaran tertentu biar kita fleksibel bisa mengukur berapa perlu yang kita perlukan untuk lingkaran tersebut. Kemudian ada plong, nanti waktu kita sudah jadi emal kita perlu lubang-lubang, dan ini ada bermacam-macam ukuran dari 0, mili sampai yang kita inginkan berapa mili. Ini kebetulan ada tiga ukuran. Kemudian ada gunting, ini kan kita potong-potong untuk bagian kertas-kertas yang perlu kita gunting. Kemudian penggaris, 2 penggaris besar maupun kecil, nanti masing-masing ada kekurangan masing-masing. Kemudian ini untuk catut dan palu, mungkin kita perlu mukul-mukul nanti pada waktu bikin mal. Nah, yang paling utama dan paling penting sekali adalah alas, ya istilahnya kayak cutting mat ya kalau panggilan istilah namanya. Dan ini untuk mengalas kita waktu mau ngater kertas-kertasnya supaya tidak tembus ke meja atau hasilnya juga lebih rapi dan lebih bagus. Demikian untuk alat-alatnya. Proses pembuatannya, yang pertama tadi matras dan paper tip kita tempelkan di sini. Kita ambil dasarnya ya ini, supaya nanti waktu kita mengambil dari lasting ini supaya tidak istilahnya tidak lepas atau sobek. Ini dari awal kita beri dasarnya terlebih dahulu. Ini di ujung depan sama ujung belakang sama bagian belakang ya. Ini untuk dasarnya supaya nanti hasil tarian dari cetak paper tip dan lasting itu bisa reket atau tidak lepas. Nah, depan sama belakang, ini depan sudah, belakang sudah. Kemudian kita mulai dari ujung. Kita mulai dari ujung, kita tarik seperti ini supaya nanti mudah ya, agak nyerong ke depan. Ini terus menumpang di atasnya. Tujuannya apa? Kalau kita tumpang seperti ini, nanti kalau ngambil kan tidak lepas, tapi bisa saling menumpang kan, rekat gitu loh ya. Ini terus sampai ke belakang, seperti ini. Ini tujuannya apa? Kita mempermudah untuk membentuk model alas kaki yang berupa sandal lebih mudah. Jadi nanti kita coret-coret di lastingnya ini, di matrasnya ini. Jadi kan waktu nanti kita coret-coret sesuai dengan bentuk yang kita inginkan atau desain yang sesuai yang kita inginkan, nanti kita hasil gambarnya kita cutter, kemudian kita potong dan kita tempel ke mal kertas inilah. Ini sampai ke belakang. Terus hasilnya seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini dari ujung depan sampai ujung belakang. Setelah kita selesai gambar seperti ini ya, setelah ini kita selesai, kita mulai membentuk atau mendesain gambar yang kita inginkan, yang desain yang kita perlukan. Tapi sebelum itu kita garis titik tengah dulu. Untuk titik tengah dulu menentukan antara bagian
luar maupun bagian dalam seperti ini. Nah, ini juga oke. Setelah selesai, ini hasilnya waktu kita gambar bagian-bagian model atau desain yang sudah kita potong. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah untuk bagian depan, ini buka pam, ini bagian belakang untuk quarternya. Nah, ini. Terus setelah kita seperti kita gambar di sini, kita gambar di sini, desain di sini, kemudian kita cutter, kita ambil hasilnya. Setelah kita gambar, kita cutter, kemudian kita lepas dari lasting dari matras ini, kemudian kita tempel ke mal kertas ini, kita tempelkan, kemudian kita rapikan ya, masing-masing komponen kita rapikan. Ini kita rapikan, nanti akan menghasilkan seperti ini hasilnya. Untuk ini bagian depannya, bagian pam, kemudian untuk yang ini bagian belakang, ini untuk quarternya. Nah, ini hasil dari kita membuat model atau bikin mal matras untuk model alas kaki sandal. Setelah mal seperti ini kita jadi, kita tinggal memerlukan bahan yang kita perlukan, kita mal pakai mal ini. Nanti setelah kita ini selesai, kita ambil bahan, nanti kita malkan sesuai dengan bentuk mal ini atau pattern jadi seperti ini. Kemudian kita siapi bahan untuk membuat sandalnya dengan cara mal kita terapkan di bahan sesuai dengan ukuran dan bentuknya, dan kita garis atau kita gambar sesuai bentuk malnya. Kita gambar mal di bahan, jadi sesuai bentuk model sandalnya atau komponennya semua, untuk lubangnya. Setelah kita ini untuk mal bagian depannya kita gambar, kemudian frame-nya bagian depan juga kita mal di bahan. Yang perlu kita ketahui juga bahwa ini nanti ada untuk bagian luar bagian dalam ya, ini tidak kasih tanda seperti ini untuk bagian dalamnya. Karena nanti kan ada sepatu, ada sandal, ada kiri kanan ya, untuk mengetahui luar dalamnya kita taruh seperti ini. Ini untuk hasil dari mal setelah kita gambar di bahan. Setelah kita mal, kita potong bahan ini. Ini juga ada luar dalam ya. Ini kita potong satu dulu, kita mal satu, caranya sama untuk bagian luar dalamnya. Kebetulan malnya cukup satu, kalau ada masalah. Ini luar dalamnya. Kemudian setelah kita gambar seperti ini, kita potong bahan ini. Bisa pakai cutter nggak apa-apa, atau bisa pakai gunting juga nggak apa-apa, tergantung selera atau enaknya kita pakai apa. Kita cutter pelan-pelan seperti ini. Sama ya, ini yang belakang kita cutter seperti ini. Untuk proses pemotongan bahannya ini. Kemudian untuk yang bagian depan juga kita potong sama ya, kita cutter atau kita potong sesuai bentuk yang kita mau tadi, sesuai dengan malnya tadi ini. Ini hasilnya, hasil potongannya ya. Ini untuk bagian depan, ini untuk bagian belakang.